Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 841. Di kota Liaodong, wilayah timur. Setelah menghubungkan situasi di mana ratusan orang berubah menjadi kabut darah sebelumnya, Qian Yong segera memposisikan Tang Yi sebagai orang yang berbahaya. Pemilik rumah, tampaknya, situasinya cukup buruk. Musuh lebih kuat dari yang dibayangkan. Kita sepertinya tidak bisa berurusan dengan mereka. Qian Yong menatap Tang Yi sejenak dan kemudian berkata kepada Qian Sanjiang, kepala keluarga Qian. Apa? Jadi apa yang harus saya lakukan? Tanya Qian Sanjiang, tiba-tiba panik. Qian Yong adalah penatua keluarga Qian. Dalam keluarga Qian, kekuatan Qian Yong juga yang terkuat. Bahkan Qian Yong berkata begitu pada saat ini, bagaimana bisa Qian Sanjiang, yang merupakan kepala keluarga, tidak panik? Mendengar apa yang dikatakan Qian Yong, tidak hanya Qian Sanjiang, kepala keluarga, panik, tetapi juga orang kuat tingkat Zonzong dari Qianjia, mereka juga menjadi panik. Qian Yong mengerutkan kening sambil berpikir sebentar, lalu dia melihat Qian Duo sedikit lagi, dan akhirnya berkata, hari ini, kita hanya bisa melepaskan Tuan Muda, dan kemudian dengan cepat pergi dari sini, kalau tidak, yah, mungkin kita semua akan dimakamkan di sini hari ini. Apa? Tapi Yong Lao, Qian Duo adalah satu-satunya pewaris keluarga Qian kami, jika aku tidak peduli padanya dan membiarkannya mati di sini, maka keluarga Qianku tidak akan memiliki masa depan. Meskipun Qian Sanjiang juga memiliki ide melarikan diri, tetapi dia masih ragu ketika memikirkan Qian Duo. Lagi pula, darah lebih kental dari air, siapa yang bisa melepaskan garis keturunannya dengan kejam? Biarkan Qingshan tinggal, kita tidak takut terbakar, kita menyerah untuk Tuan Muda, itu hanya kehilangan Tuan Muda, keluarga Qian masih ada di sana, selama pemiliknya akan menemukan seorang wanita untuk berinteraksi dengannya dan melahirkan, akan ada Tuan Muda berikutnya. Tetapi jika kita tidak melepaskan Tuan Muda dan terus tinggal di sini, saya khawatir kita semua akan dimakamkan di sini. Orang-orang di sini semua elit keluarga Qian, jika kami semua dimakamkan di sini, lalu keluarga Qian kami selesai. Qian Yong membujuk. Ya, Tuan, mari kita mundur dulu. Pemilik rumah, untuk Qianjia, kita hanya bisa membiarkan Tuan Muda meminta lebih banyak kebahagiaan. Pemilik rumah, bahkan jika Tuan Muda jatuh, kita masih bisa membalas dendam untuk Tuan Muda selama kita bisa melarikan diri. Pemilik rumah, mundur. Selusin orang kuat dari Qianjia di tingkat Zonzong, mereka membujuk satu demi satu. Qian Sanjiang masih sedikit tak tertahankan, tapi, ketika dia memikirkan masa depan keluarga Qian, dia akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, oke, lalu kita mundur. Meski sangat tertekan, saat ini ia hanya bisa memutuskan begitu. Namun, Qian Duo masih enggan, dia tidak ingin mati di sini, dia ingin hidup. Tiba-tiba, Qian Duo dengan putus asa berteriak kepada Qian Sanjiang dan yang lainnya. Ayah, datang dan selamatkan aku tidak ingin mati, kamu cepat datang dan selamatkan aku. Duo, ayah, tidak bisa menyelamatkanmu, tetapi, kamu dapat yakin bahwa ayahmu akan membalaskan dendammu. Qian Sanjiang juga berteriak pada Qian Duo dengan keras. Kemudian, dia berbalik tanpa perasaan dan berkata kepada orang-orang dari keluarga Qian, mundur. Dengan mengatakan itu, Qian Sanjiang membawa orang-orang pergi dengan cepat, mencoba melarikan diri dari tempat ini. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, Tang Yi tentu saja tidak akan tinggal diam. Melihat ini, Tang Yi mencibir. Mau pergi, itu tidak mudah, hehe. Penandaan gelombang. Sambil mencibir, Tang Yi segera membuat segel rune dengan cepat. Satu demi satu tanda kristal abu-abu muncul di atas kepalanya. Segera, 10 kristal abu-abu terkondensasi, perlahan berputar di atas kepala Tang Yi. Kemudian, dengan kontrol jari telunjuk Tang Yi, ke-10 kristal abu-abu itu melesat menembak orang-orang dari Qianjia. Wus. Tidak bagus, cepat lari. Merasakan sesuatu terbang di belakangnya, Qian Yong, pria terkuat di keluarga Qian, menyusutkan pupilnya dan mengingatkan yang lain dengan keras. Pada saat ini, Qian Yong sangat panik dan ketakutan. Dia tidak menoleh, juga tidak melihat apa yang terbang di belakangnya,
Tetapi, dia tahu bahwa hal-hal yang terbang di belakangnya pasti menakutkan, karena Qian Yong merasakan kekuatan yang mencekik, bahkan jika dia adalah seorang di tingkat Zunzun, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Namun, di hadapan kekuatan absolut, semua pengingat, semua respons, semua sia-sia. Hanya sekejap mata, kristal abu-abu muncul di belakang para prajurit keluarga Qian. Momen selanjutnya. Boom, boom. Kristal abu-abu itu dicetak pada tubuh Qian Jiawu sekaligus, dan kemudian meledak, membuat suara keras. Bang bang bang. Bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, tubuh mereka hancur berantakan oleh kekuatan ledakan. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh Qian Jiawu tingkat Panglima Perang, mendapatkan 23.587.520 poin pengalaman, dan Dewa Perang bernilai 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh Qian Jiawu tingkat Panglima Perang, mendapatkan 22.542.150 poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh Qian Jiawu tingkat Panglima Perang, mendapatkan 25.895.420 poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh Qian Jiawu tingkat Panglima Perang, mendapatkan poin pengalaman 24.587.420, dan nilai God of War adalah 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh Qian Jiawu tingkat Panglima Perang, mendapatkan 22.569.620 poin pengalaman, dan Dewa Perang bernilai 0 poin. Di sisi lain, ada 10 notifikasi di benak Tang Yi, dan dia langsung mendapatkan 100 juta poin pengalaman lagi, yang membuatnya nyaman. Ada ratusan orang yang datang dari keluarga Qian, tetapi dalam sekejap mata, hanya 5 orang yang tersisa untuk bernafas. Ini benar-benar tragis. Melihat masih ada 5 orang yang masih hidup, Tang Yi tidak melepaskan air. Dengan lambaian tangan kanannya, pedang Soul Sealing Spirit muncul di tangannya, lalu dengan tebasan lembut, Tang Yi mengaktifkan skill. 3 tebasan sinying. Ledakan. Wus wus wus. Ki pedang putih berbentuk bulan sabit melesat ke arah pelarian sisa orang dari keluarga Qian. 3 tebasan sinying adalah keterampilan pedang tingkat menengah. Dengan kekuatan Tang Yi saat ini, belum lagi prajurit keluarga Qian, bahkan jika itu Master Sekte Ziyunyan, akan kewalahan. Cerita bersambung di bawah ini. Bagaimanapun, Tang Yi pada saat ini setidaknya selusin kali lebih kuat daripada di saat dia melawan Ziyunyan. Dan volume 3 ki pedang ini, karena peningkatan kekuatan Tang Yi, telah menjadi lebih dari 10 meter, menjadi sangat besar dan sangat menakutkan. Melihat 3 pedang ki yang ganas semakin dekat, kelima orang Qianjia ketakutan, dan dengan panik, mereka menggunakan semua kekuatannya untuk terbang lebih cepat. Namun, mereka masih tidak bisa lepas dari pedang ki ini, dan 3 orang kuat dari Qianjia yang sedikit tertinggal di belakang, langsung tercabik-cabik oleh ki pedang. Tubuh mereka hancur dan hanya menyisakan kabut darah di udara. Wus wus wus. Pedang ki ini terus melesat menuju kedua orang yang tersisa. Melihat ini, Qian Yong menggertakkan giginya dan berkata kepada kepala keluarga Qian. Kamu lari dulu, aku akan bantumu menahannya. Tapi, mendengar kata-kata Qian Yong, Qian Sanjiang memiliki sedikit keraguan di hatinya, kengerian energi pedang di belakangnya, dia bisa merasakannya sepenuhnya. 3 mantan prajurit Qianjia juga mengkonfirmasi kekuatan ki pedang, dan belum menyentuh entitas, hanya terserempet oleh pedang ki. Itu dapat memelintir 3 prajurit tingkat Zongzong menjadi kabut darah. Kemudian kekuatan yang dibawa oleh entitas pasti akan lebih mengerikan, dan Qian Yong akan tinggal di belakang. Maka hanya akan ada satu hasil, yaitu kematian. Qian Yong adalah satu-satunya Zunzun di keluarga Qian. Ia adalah penjaga umum keluarga Qian. Biaya kehilangan Qian Yong terlalu besar, dan Qian Sanjiang agak tidak bisa diterima. Bukan apa-apa. Lagi pula saya juga tidak bisa lepas dari ki pedang ini, akan lebih baik jika saya melawan dan memberikan Anda peluang untuk melarikan diri. Yah, Yong Lao, aku menghargainya. Jika aku bisa melarikan diri dengan hidupku, aku pasti akan membalaskan dendamu. Mendengar kata-kata Qian Yong, Qian Sanjiang juga masuk akal.
Jika Ki Pedang tidak diblokir, keduanya akan mati, dan jika mereka diblokir, mungkin satu orang bisa hidup, jadi pada akhirnya, Qian Sanjiang hanya bisa dengan sedih memutuskan untuk menyerah pada Qian Yong, biarkan Qian Yong melawan, dan dirinya sendiri akan memiliki kesempatan. Di sisi lain, Tang Yi hanya mencibir. Oh, ingin melawan, ingin membalas dendam, itu konyol. Tang Yi berpikir, bahwa orang-orang dari keluarga Qian terlalu naif. Sama seperti yang dipikirkan Tang Yi, Qian Yong kehabisan cara dan sudah menggunakan kekuatannya yang paling kuat, tapi, tidak peduli kekuatan apa yang dia gunakan, dia tidak bisa mengguncang atau menghentikan ketiga Ki Pedang itu. Dan ketika tiga pedang Ki datang ke Qian Yong, sama seperti tiga prajurit keluarga Qian sebelumnya, tubuh Qian Yong tercabik-cabik dan menjadi kabut darah di udara. Setelah membunuh Qian Yong, kecepatan dari tiga pedang Ki tetap tidak berubah, kekuatannya tetap sama, dengan cepat Ki Pedang masih bergerak menuju Qian Sanjiang. Ah! Dengan teriakannya yang terakhir, tubuh Qian Sanjiang dicabik-cabik oleh Ki Pedang. Wus wus wus. Ki Pedang putih bulan sabit ini, terus melesat membelah awan di kejauhan dan tidak terlihat lagi. Bahkan prajurit tingkat Zanzun, di depan Tang Yi, hanya seperti semut. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh Qian Jiawu tingkat Panglima Perang, mendapatkan 23.459.542 poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 0 poin. Cerita bersambung di bawah ini. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh tingkat Sekte Perang Qian Jiawu, mendapatkan 24.521.250 poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh tingkat Sekte Perang Qian Jiawu, mendapatkan poin pengalaman 22.598.254, dan nilai God of War adalah 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh Qian Sanjiang, pemilik keluarga Qian, mendapatkan 28.564.126 poin pengalaman dan 100 poin untuk Dewa Perang. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh keluarga Wang Qian Yong, mendapatkan 222.598.254 poin pengalaman, dan God of War bernilai 200 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena menghancurkan kekuatan jahat Qian Jia dan mendapatkan surat rahasia. Dengan kehancuran keluarga Qian, sebuah petunjuk muncul lagi di pikiran Tang Yi, dan dia sekali lagi mendapatkan hampir 200 juta poin pengalaman. Pada saat yang sama, item khusus, surat rahasia, juga terungkap. Surat rahasia, ini membuat Tang Yi sangat penasaran. Tiba-tiba Tang Yi memasuki ransel sistem dan membuka panel properti, surat rahasia, untuk melihat informasinya. Surat rahasia. Surat rahasia yang dikirim oleh Tian Tianmen ke keluarga besar di 4 domain. Pertama kali dia melihat deskripsi surat rahasia ini, Tang Yi sedikit kaget dan bingung. Dia tidak berharap bahwa surat rahasia ini sebenarnya terkait dengan Devouring Heaven. Tian Tianmen ini memang ada di mana-mana, dan dapat ditemui di mana-mana. Namun, ketika Tang Yi memeriksa surat rahasia, sebuah pengingat terdengar di benaknya. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena menemukan misi utama, selamatkan Mansion Barat, Rob the Hong Huang Kuibao. Apakah kamu akan menerima misi? Tip, karena tugas itu opsional, pemain dapat memilih untuk menerima atau tidak. Jika Anda menerima tugas, Anda dapat melihat konten tugas, dan Anda akan mendapatkan hadiah yang besar setelah selesai. Jika Anda gagal menyelesaikan tugas, Anda akan diberi hukuman yang sesuai, tolong pertimbangkan dengan hati-hati. Melihat dua opsi di benaknya, Tang Yi agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa surat rahasia ini sebenarnya adalah tugas. Dan ada hukuman untuk tugas ini. Ini adalah pertama kalinya Tang Yi melihat tugas dengan hukuman. Tugas yang ia terima sebelumnya tidak pernah dihukum, tetapi kali ini ada. Dan permintaan sistem sangat berhati-hati, maka hukuman untuk tugas ini akan benar-benar mengerikan. Memikirkan hal ini, Tang Yi tiba-tiba ragu-ragu dan bertanya-tanya apakah dia harus menerima tugas ini. Setelah berpikir sebentar, Tang Yi akhirnya memilih untuk menerima tugas, lagi pula,
Tugas ini tentang menyelamatkan Sifu, yang berarti bahwa dia akan menyelamatkan orang-orangnya sendiri. Karena itu, pada akhirnya ia memilih untuk menerima tugas itu. Ding, pemain Tang Yi menerima misi, Save the West Mansion, Rob the Hongkuibao. Deskripsi misi. Pada hari ke-8 dari bulan lunar pertama, akan ada kuibao yang digali dari Gunung Tianqi di persimpangan wilayah timur dan barat. Pada saat itu, Tianmen akan mengirim sejumlah besar tuan untuk bersaing. Ketika Sifu mendeteksi berita ini, ia berencana mengirim orang-orang kuat untuk mengambil harta karun itu. Cerita bersambung di bawah ini. Kali ini, Sifu mengirim total 2 tim, satu adalah tim patroli yang dipimpin oleh para pemain beserta murid Sifu Neifu, dan yang lainnya adalah tim rahasia yang terdiri dari orang kuat dari gerbang dalam Sifu. Sisi baiknya, para pejabat senior Sifu membiarkan para pemain memimpin tim untuk menyerang titik pertemuan gerbang Tianmen. Ini tampaknya merupakan tindakan balas dendam pada gerbang Tianmen. Bahkan, ia ingin mengacaukan audiovisual, sehingga gerbang Tiantian berpikir bahwa Sifu hanya menyerang benteng dan tidak memperhatikan. Ketika Anda tiba di Gunung Tianqi, tim rahasia akan mengirim Anda untuk mengganggu Tiangumen Powerhouse di Gunung Tianqi dan merebut harta karun yang akan digali Gunung Tianqi. Namun, berita ini dibocorkan oleh mata-mata Tianmen yang mengetahui berita itu, lalu mereka mengumpulkan orang-orang yang lebih kuat. Sementara berencana untuk memperjuangkan harta, mereka berencana untuk berperang melawan orang-orang kuat yang dikirim oleh Sifu. Konten pencarian. Pemain harus menyelesaikan 2 bagian dari misi. Bagian pertama adalah untuk menyelamatkan orang kuat dari gedung barat. Jumlah penyelamat dihitung sebagai persentase. Semakin tinggi persentase, semakin tinggi penyelesaian dan semakin kaya hadiahnya. Jika persentase penyelamat kurang dari 50%, misi gagal. Contoh. Jika jumlah orang kuat yang dikirim oleh Sifu adalah 100, jika pemain menyelamatkan 100 orang, maka itu dianggap 100% selesai, dan misinya berhasil. Jika pemain hanya menyelamatkan 49 orang, itu adalah 49% selesai, dan misinya gagal. Bagian kedua adalah untuk merebut harta liar. Pemain harus merebut harta liar di padang pasir, kalau tidak misinya akan gagal. Tip. 2 bagian di atas harus diselesaikan sebelum tugas berhasil, dan pemain akan diberi penghargaan. Jika tidak, selama salah satu bagian gagal, itu akan dianggap sebagai kegagalan tugas. Tidak akan ada hadiah untuk kegagalan tugas, dan pemain juga akan menerima hukuman. Setelah menerima tugas itu, Tang Yi mundur dari sistem. Namun, Tang Yi telah terdiam dalam pemikiran karena tugas itu, tetapi, di sekitar Tang Yi, tidak ada yang berani berbicara, dan di toko Wu Fugui hanya ada keheningan saat ini. Tetapi, saat ini Tang Yi tiba-tiba menatap Qian Duo. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak, jangan bunuh aku, jangan. Apa yang ingin aku lakukan? Hah. Mulut Tang Yi bergerak, menunjukkan senyum, yang sangat cerah. Namun, senyum cerah ini sangat menakutkan di mata Qian Duo, seperti senyum kematian, yang membuatnya lebih takut pada Tang Yi di dalam hatinya. Jangan bunuh aku mohon kamu tidak membunuhku, Tang Yi, luangkan aku hidup, aku tahu salah, aku benar-benar tahu salah. Qian Duo memohon ampun. Ingin aku mengampuni kamu. Tang Yi memandang Qian Duo dan berkata dengan tenang, aku ingin mengampuni kamu. Sebenarnya itu bukan tidak mungkin. Baik. Ketika Qian Duo mendengar drama, dia buru-buru bertanya, bagaimana kamu bisa menyelamatkanku? Selama kamu mengampuni saya, tidak peduli apa kondisinya, aku bisa menjanjikannya. Haha. Mendengar kata-kata itu, Tang Yi mencibir. Tanpa bicara, dia berbalik ke Ning Mengqiu di belakangnya, dan kemudian menarik Ning Mengqiu ke Qian Duo. Pada saat ini, Ning Mengqiu juga sangat takut pada Tang Yi. Sebelumnya, ratusan orang telah meninggal di tangan Tang Yi, mengatakan bahwa dia tidak takut adalah hal yang mustahil. Cerita bersambung di bawah ini. Oleh karena itu, Tang Yi menarik Ning Mengqiu untuk datang ke Qian Duo, dan Ning Mengqiu tidak berani memiliki jejak perlawanan. Tang Yi kamu. Melihat Tang Yi menarik Ning Mengqiu ke Qian Duo, Fang Yuelan tiba-tiba merasa ragu dan bertanya pada Tang Yi apa yang harus dilakukan, tetapi terganggu oleh tatapan tajam dari mata Tang Yi, dan kemudian Fang Yuelan tidak mengajukan pertanyaan lagi, membiarkan Tang Yi untuk bertindak.
Setelah Tang Yi menyeret Ning Mengqiu ke Qian Duo Duo, dia berkata kepada Qian Duo Duo. Bukan tidak mungkin aku menyelamatkan hidupmu. Sekarang aku akan memberimu kesempatan. Kamu dan Ning Mengqiu, hanya seseorang yang dapat hidup, selama Anda membunuh Ning Mengqiu, maka saya akan mengampuni Anda, jika tidak, selama Anda bunuh diri, maka saya akan mengampuni Ning Mengqiu. Tang Yi. Fang Yuelan memanggil Tang Yi lagi. Tampaknya sedikit terkejut bahwa Tang Yi benar-benar akan melakukan ini, tetapi kemudian dia dilirik ke belakang oleh tatapan mata Tang Yi dan menutup mulutnya dengan patuh. Ning Mengqiu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Tang Yi, dan memberi Tang Yi pandangan terkejut. Namun, dia mengalihkan perhatiannya ke Qian Duo lagi, dan ada sedikit harapan dalam ekspresinya, dia sepertinya ingin melihat bagaimana Qian Duo menjawab, untuk melihat apakah Qian Duo akan peduli padanya. Ning Mengqiu berpikir bahwa jika Qian Duo bersedia mati untuk dirinya sendiri, maka Ning Mengqiu juga memutuskan untuk bunuh diri dan menukar hidupnya dengan Qian Duo. Dan sekarang, dia ingin melihat sikap Duo Duo. Lagi pula, setelah mengikuti juga mencintai Qian Duo untuk waktu yang lama, dan telah membayar begitu banyak untuk Qian Duo, dia juga ingin tahu apakah dia ada di dalam hatinya, apakah Qian Duo menyukainya atau tidak. Namun, detik berikutnya, ilusi Ning Mengqiu benar-benar rusak. Qian Duo Duo bahkan tidak memikirkannya, jadi dia menjawab. Tentu saja, aku hidup, tentu saja, aku hidup, Tang Yi, jika kamu membiarkanku pergi, aku akan segera membunuhnya. Oh, kamu mengerti. Dia sudah bersamamu begitu lama, bukankah kamu memiliki sentuhan kasih sayang untuknya? Tanya Tang Yi dengan sengaja. Aku hanya bermain dengannya. Tidak ada emosi. Jika mati, tidak ada penyesalan. Tang Yi, kamu mengecewakanku, biarkan aku turun, aku langsung membunuhnya. Qian Duo Duo menjawab dengan segera. Pada saat ini, Qian Duo Duo terlihat sangat positif. Tampaknya begitu dia melepaskannya, dia akan segera membunuh Ning Mengqiu. Dia terlihat sangat cantik, apakah kamu bersedia? Tang Yi bertanya lagi. Tentu saja aku bersedia. Ada begitu banyak wanita cantik di dunia. Bagaimana mungkin aku tidak mau melakukannya, dan aku akan pergi mencari yang lain. Qian Duo Duo tidak peduli. Haha. Tang Yi tersenyum tidak bertanggung jawab, alih-alih terus bertanya, dia menoleh dan memandang pasangan Wu Fugui di belakangnya, mengungkapkan tatapan ganas, mengatakan. Hal hari ini, menyebarkan itu tidak baik untukku, semakin sedikit orang yang tahu itu lebih baik, dan pasangan Anda melihat hal-hal yang seharusnya tidak Anda lihat, jadi. Maafkan aku. Meskipun kata-kata Tang Yi tidak dinyatakan dengan jelas, bahkan jika dia tidak mengungkapkannya, orang lain sudah tahu apa artinya. Kamu, apakah kamu akan membunuh kami? Wu Fugui dan istrinya hanyalah dua orang biasa. Hari ini, ketika mereka melihat pemandangan yang mengerikan, ketika mereka melihat ratusan orang mati sebagai kabut darah, mereka sudah ketakutan. Pada saat ini, ketika mereka mendengar kata-kata Tang Yi, keduanya menjadi semakin takut. Mereka berdua berpelukan erat karena takut. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Tang Yi, lengan di sekitar mereka tergenggam lebih erat, dan mereka tampaknya takut kehilangan sesuatu. Iya, kamu tahu terlalu banyak, aku tidak bisa menjagamu. Tang Yi berkata dengan ringan, seolah dia benar-benar ingin membunuh Wu Fugui dan istrinya. Tang Yi, mereka tidak bersalah, tidak melibatkan mereka. Selain itu, Fang Yuelan melihat Tang Yi benar-benar ingin membunuh Wu Fugui dan istrinya, dan buru-buru keluar untuk membujuknya. Namun, Tang Yi memiliki pertimbangan sendiri. Di mana dia akan mendengarkan bujukan Fang Yuelan, dia segera berkata. Jangan bicara, Nona, hanya berdiri diam di samping. Tapi, Fang Yuelan ingin mengatakannya lagi. Namun, pandangan ketiga Tang Yi memberinya pandangan kembali pada apa yang ingin dikatakan Fang Yuelan. Menjadi sangat melotot, Fang Yuelan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sangat kecewa dengan Tang Yi saat ini, dan merasa bahwa Tang Yi salah. Di sisi lain, Wu Fugui melihat Tang Yi mengatakan dia akan membunuh rumahnya, dan segera berdoa. Tuan ini, kami hanya dua orang biasa, biarkan kami pergi. Apa yang terjadi hari ini, kami berjanji untuk tidak pernah mengatakannya. Jika kami mengungkapkan setengah kata, maka kita akan disambar petir sampai mati. Fan Hong juga berdoa. Tuan ini, tolong maafkan kami untuk nyawa kami. Mulut kami ketat dan kami tidak akan mengatakan apa-apa.
Selain itu, saya telah hamil selama 3 bulan, bahkan jika Anda ingin membunuh, bisakah Anda membiarkan saya melahirkan anak sebelum membunuh? Setelah mendengar ini, Wu Fugui berkata dengan heran, Honger, apakah Anda hamil? Mengapa Anda tidak memberi tahu saya? Baik. Fan Hong mengangguk kepada Wu Fugui dan berkata, karir Anda baru pada tahap awal. Saya khawatir Anda terganggu. Saya tidak berani memberitahu Anda. Dan Anda perlu bantuan di toko. Jika saya memberitahu Anda bahwa saya hamil, maka di mana lagi saya akan bekerja untuk membantu Anda? Jadi di mana saya akan memberitahu Anda? Honger, kamu, ini benar-benar memalukan bagimu. Hei, sayang sekali aku terlalu tidak kompeten, tidak hanya tidak bisa memberimu kehidupan yang bahagia, tetapi juga membuatmu menderita bersamaku, pada saat ini bahkan hamil, bahkan anak-anak kita tidak bisa menjaga Hei, tidak ada gunanya menyalahkan saya, Wu Fugui menghela nafas, dengan putus asa berkata. Jangan kehilangan, semua ini tidak menyalahkanmu, dan segalanya mungkin tidak seburuk yang kau pikirkan. Fan Hong menghiburnya, dan kemudian menoleh ke Tang Yi dan berkata, orang dewasa ini, memandangku hamil, kamu akan menyelamatkan kami. Kami berjanji bahwa kami tidak akan mengatakan apa yang terjadi di sini hari ini. Kamu benar-benar tidak akan mengatakannya. Tang Yi pura-pura bertanya. Kami berjanji bahwa kami tidak akan pernah mengatakannya, kata Wu Fugui dan Fan Hong pada saat yang sama. Tampaknya demi kehidupan, mereka berdua terlihat sangat serius. Semakin sedikit orang yang mengetahui hal ini, semakin baik, sehingga kamu dapat menghindarkanmu, tetapi hanya satu orang yang bisa selamat, kamu melihat siapa yang kamu pilih untuk dibiarkan hidup-hidup. Namun, setelah Tang Yigang selesai berbicara, Wu Fugui segera menjawab, istriku hamil, biarkan dia hidup, aku mati, biarkan aku mati. Jangan, biarkan aku saja yang mati, Fan Hong buru-buru berdiri dan berdebat. Bu, kamu hamil, kamu harus hidup dan melahirkan anak-anak kita. Wu Fugui melihat Fan Hong berjuang untuk mati, dan buru-buru membujuknya. Tetapi mendengar kata-kata Wu Fugui, Fan Hong mengeluh. Fu Jun, kamu sudah mati, bagaimana mungkin aku masih hidup dengan anak-anakku? Tapi, hei. Wu Fugui masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat mata Fan Hong yang tidak puas dan mata yang penuh kasih, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Selain itu, melihat bahwa Wu Fugui dan istrinya sangat mencintai satu sama lain, mereka sangat menghargai satu sama lain sehingga mereka bersedia mati untuk kematian satu sama lain. Fang Yuelan sangat tersentuh, dan pada saat yang sama sangat mengeluh kepada Tang Yi. Dia tidak tahu mengapa Tang Yi begitu tak kenal ampun. Oh, kamu menarik, yang lain berjuang untuk hidup, tetapi kalian berdua berjuang untuk mati. Sekarang kamu memikirkannya, siapa yang akan mati, siapa yang akan hidup. Tang Yi tersenyum dan bertanya lagi. 846. Puan, apakah salah satu dari kita harus mati? Tanya Wu Fugui. Ya, jawab Tang Yi tanpa ragu. Kalau begitu, biarkan aku mati, kata Wu Fugui dengan tegas. Tidak, suami, biarkan aku saja yang mati. Setelah mendengar kata-kata Wu Fugui, Fan Hong cemas dan bergegas lagi. Honger, jangan berdebat denganku, kamu hamil dengan anak kami, jika kamu mati, apa yang harus dilakukan dengan anak itu tidak bersalah, biarkan dia lahir, dan hiduplah dengan baik, dan kemudian membesarkan anak-anak kita menjadi orang dewasa. Inilah yang harus Anda lakukan sekarang. Untuk kematian, biarkan aku saja, kata Wu Fugui dengan tegas. Namun, tanpa kamu, apa yang akan saya lakukan? Wow, kata Fan Hong, menangis dengan suara rendah. Wu Fugui memikirkannya dan berkata, jika saya pergi, Anda akan menemukan seorang pria yang bersedia dengan Anda dan anak-anak Anda untuk menikah lagi. Tidak, aku tidak ingin menemukan laki-laki lain, suami, aku hanya ingin kamu, aku tidak ingin kamu mati, wow. Fan Hong awalnya menangis dengan suara rendah, perlahan-lahan, sepertinya dia memikirkan bagian yang sedih, menangis lebih dan lebih semakin keras tangisannya, semakin menyedihkan. Hei, aku tidak ingin bisa melakukan apa-apa. Bagaimana bisa ada hal-hal sempurna di dunia? Yah, Honger, dengarkan aku, kamu harus melahirkan anak itu, dan kemudian membesarkannya. Biarkan sisanya bagiku, kata Wu Fugui.
Pada saat ini, Wu Fugui tampaknya telah mengambil peran sebagai seorang pria. Ekspresinya acuh tak acuh. Dia tidak takut sama sekali karena dia memilih kematian. Bagaimana? Siapa yang akan mati atau hidup? Apakah kamu siap? Pada saat ini, suara kejam Tang Yi datang lagi. Memutuskan, aku akan mati, istriku akan hidup, kata Wu Fugui tegas. Apakah kamu yakin? Apakah kamu tidak menyesalinya? Tang Yi mengangkat pedang roh di tangannya, cahaya dingin melintas, dan itu sangat menakutkan. Namun, Wu Fugui melihat cahaya pisau yang menakutkan di tangan Tang Yi, dia tidak memiliki kepanikan. Tampaknya dia sudah membuat keputusan. Dia bahkan tidak memiliki pandangan ketakutan, dan wajahnya sangat menentukan. Ketika dia mendengar pertanyaan Tang Yi, dia berkata dengan tegas, saya yakin, dan tidak menyesalinya. Tuan, tolong lakukan itu. Oke, apakah kamu siap? Karena kamu memilihmu untuk mati, maka aku akan mulai. Tang Yi berkata dengan ringan. Saya siap, kata Wu Fugui. Dengan itu, dia menutup matanya, dan ada kelegaan di wajahnya yang melihat hidup dan mati. Jangan, jangan mati, suami. Melihat suaminya hampir mati, Fan Hong tidak bisa menahannya lagi. Dia menangis dengan keras. Tang Yi, apakah benar-benar bagus untuk melakukan ini? Kata Fang Yuelan dengan sedikit sakit hati di samping. Namun, seolah-olah Tang Yi tidak mendengar tangisan Fan Hong atau kata-kata Fang Yuelan, dia menempelkan pedang di leher Wu Fugui dan bertanya lagi. Sekarang, untuk yang terakhir aku bertanya, apakah kamu menyesal? Tidak ada penyesalan. Wu Fugui masih bersikeras. Oke, karena itu masalahnya, maka. Dengan mengatakan itu, Tang Yi mengangkat pedangnya tinggi. Story continues below. Tampaknya dia akan memenggal kepala Wu Fugui. Pada saat ini, sepertinya ada udara dingin di udara, yang membuat orang merasa kedinginan. Fan Hong memalingkan kepalanya, menangis. Fang Yuelan juga menutup matanya dan tidak tahan melihatnya, pada saat yang sama dia kecewa pada Tang Yi. Qian Duo dan Ning Mengqiu tidak tahu apa yang dilakukan Tang Yi, mereka hanya menonton dengan diam dan tidak berbicara. Dengan cara ini, tidak ada orang yang berbicara, jadi mereka menunggu Tang Yi menjatuhkan pedang roh penyegel jiwa. Namun, setelah menunggu untuk waktu yang lama, tidak ada yang mendengar suara apapun. Tang Yi memegang pisau Soul Sealing Spirit tinggi di udara dan tidak pernah jatuh. Fan Hong menoleh, Wu Fugui dan Fang Yuelan membuka mata mereka, dan semua orang memandang Tang Yi dengan curiga. Pada saat ini, Tang Yi perlahan meletakkan pisau roh siling dan berkata kepada Ning Mengqiu. Apakah kamu mengerti? Hah? Mengerti? Mengerti apa? Melihat Tang Yi berbicara pada dirinya sendiri, Ning Mengqiu bingung. Yang lain juga membuka mata mereka dan memandang Tang Yi dengan tak dapat dijelaskan. Tang Yi tersenyum dan melanjutkan, apakah kamu mengerti adegan itu sekarang? Qian Duo tidak menyukaimu sama sekali. Kamu melihat orang lain yang benar-benar menyukainya, bahkan jika kamu mati untuknya, kamu tidak ragu, tidak ada keluhan dan penyesalan. Dan berapa banyak Qian Duo untukmu? Dia ingin kau segera mati, dan kemudian dia hidup, orang seperti itu, kau masih ingin terus menyukainya. Juga terus bersamanya, dia hanya memperlakukanmu sebagai alat. Berhentilah terobsesi. Alasan Tang Yi melakukan ini sekarang adalah untuk berpura-pura ingin membunuh Wu Fugui dan istrinya. Tujuannya adalah agar Ning Mengqiu melihat bagaimana orang lain melakukannya pada saat hidup dan mati, dan apa yang akan dilakukan Qian Duo. Tujuannya adalah agar Ning Mengqiu mengerti bahwa Qian Duo tidak menyukainya sama sekali, dan biarkan Ning Mengqiu bangun. Mendengar pernyataan Tang Yi, Fang Yuelan juga segera memahami rasa sakit Tang Yi, tahu bahwa dia telah menyalahkan Tang Yi sebelumnya, dan Tang Yi bukan orang yang membunuh. Alasannya adalah untuk membantunya membangunkan Ning Mengqiu dan membiarkan Ning Mengqiu bangun. Mengetahui hal ini, sementara berterima kasih kepada Tang Yi, Fang Yuelan berpikir bahwa dia baru saja salah paham tentang Tang Yi dan menyalahkan Tang Yi, dan ada sedikit kesalahan. Ini. Ning Mengqiu mendengar ini, dan baru kemudian tahu apa yang dimaksud Tang Yi dengan pengertian. Ternyata Tang Yi ingin memberitahunya bahwa jika benar-benar menyukai, maka akan seperti pasangan Wu Fugui, dan tidak akan seperti Qian Duo. Pada saat ini, Ning Mengqiu teringat sikap cermat Wu Fugui terhadap Fan Hong sebelumnya,
dan plot yang dia sukai untuk Fan Hong, dan kemudian memikirkan sikap Qian Duo terhadap dirinya sendiri dan dia sepertinya mulai memahaminya. Namun, dia tidak menyerah dan bertanya kepada Qian Duo, berkata, Duo, jika aku hamil, apakah kamu akan mati untukku? Mati untukmu. Mendengar ini, Qian Duo langsung berkata dengan acuh. Bagaimana mungkin? Kenapa aku harus mati untukmu? Kenapa? Suami orang lain bisa mati untuk istri mereka, mengapa kamu tidak bisa mati untukku? Lagi pula, kita juga memiliki hubungan. Ning Mengqiu bertanya dengan tenang. Cerita bersambung di bawah ini. Oh, bagaimana hidupmu bisa dibandingkan dengan hidupku? Aku adalah tuan muda keluarga Qian, dan kamu. Ini hanya anak dari keluarga biasa. Jawab Qian Duo dengan acuh tak acuh. Aku tahu. Ning Mengqiu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa pada saat ini. Dia mengerti bahwa dia selalu angan-angan. Qian Duo tidak menganggapnya sama sekali, seperti yang dikatakan Tang Yi, perlakukan dia sebagai alat untuk kebebasan. Sejujurnya, Ning Mengqiu sangat cemburu dengan Fan Hong saat ini. Cemburu Fan Hong sebenarnya bisa menemukan suami yang baik seperti Wu Fugui. Betapa dia menginginkan Qian Duo juga sangat baik baginya, tetapi sayangnya, semua ini tidak mungkin, dan Qian Duo tidak seperti Wu Fugui. Pada saat ini, Tang Yi memandang Ning Mengqiu seolah dia ingin mengerti. Dia tiba-tiba bertanya pada Qian Duo dan Ning Mengqiu lagi. Oke, kali ini terserah kalian berdua untuk memilih. Hanya satu dari kalian berdua yang bisa hidup, siapa di antara kamu yang hidup? Qian Duo juga menjadi pintar. Mendengar kata-kata Tang Yi, dia juga mengingat adegan di mana Wu Fugui mati untuk Fan Hong sebelumnya. Matanya berputar, dan dia berkata, aku mati. Biarkan Mengqiu hidup, saya terlalu banyak berutang kepada Mengqiu. Qian Duo melihat tindakan Tang Yi sekarang, dan tahu bahwa perilaku Tang Yi hanyalah godaan, mereka mencoba menguji perasaan mereka, seperti Wu Fugui, yang telah dengan jelas memilih, dan dengan jelas memutuskan untuk mati, Tang Yi juga tidak menembak. Dia merasa bahwa selama dia bertindak seperti Wu Fugui, menunjukkan bahwa dia bersedia mati untuk kekasihnya, maka Tang Yi pasti akan membiarkannya pergi, jadi Qian Duo mengubah mulutnya, mengatakan bahwa dia bersedia mati untuk Ning Mengqiu. Namun, untuk Ning Mengqiu yang telah mengikuti Duo begitu lama, di mana dia tidak tahu apa yang dipikirkan Qian Duo, dan sekarang dia berkata ingin mati untuk dirinya sendiri, ini benar-benar salah, dan hanya trik licik, yang membuat Ning Mengqiu sangat benci. Segera, Ning Mengqiu berkata, "Yah, karena dia akan mati, biarkan dia mati." Mendengar jawaban Ning Mengqiu, Tang Yi tersenyum. Dia tahu bahwa Ning Mengqiu sudah bangun dan segera bertanya lagi. Apakah kamu yakin? Tentu. Ning Mengqiu mengangguk. Ya. Qian Duo juga mengangguk. Apakah kamu tidak menyesal? Tanya Tang Yi lagi. Tidak ada penyesalan. Ning Mengqiu tampak memalingkan muka dan menenangkan perhatiannya, jadi tidak ada keraguan. Tidak ada penyesalan, kata Qian Duo juga. Setelah mendengar ini, Tang Yi mencibir. Oke, karena Anda yakin, Tuan Qian, jangan salahkan saya karena kejam. Ayo. Qian Duo mengetahui apa yang dilakukan Wu Fugui sekarang, menutup matanya dan pura-pura menunggu kematian. Tetapi dalam hati saya, Tang Yi tidak membunuh Wu Fugui sebelumnya, dan tentu saja tidak akan membunuhnya pada saat ini. Namun, siapa yang tahu? Tang Yi mengangkat pedang roh penekan jiwa tanpa ragu-ragu, dan dia segera menebas kepala Qian Duo. Bang! Dengan ledakan lembut, kepala manusia berguling ke tanah, dan darah memercik kemana-mana. Setelah membunuh Qian Duo, Tang Yi bertanya pada Ning Mengqiu. Apakah kamu menyesal? Tidak ada penyesalan, aku ingin membukanya. Bajingan seperti ini akan mati, dan tidak layak bagiku untuk tetap tinggal. Kata Ning Mengqiu tanpa simpati. Cerita bersambung di bawah ini. Melihat bahwa Ning Mengqiu dapat mengatakan hal-hal seperti itu, Tang Yi mengangguk dengan nyaman, mengetahui bahwa Ning Mengqiu benar-benar terbangun. Dan Fang Yuelan juga senang. Mengqiu, kamu bisa bangun, aku benar-benar bahagia. Baik. Ning Mengqiu memandang Fang Yuelan dan berkata dengan rasa bersalah. Yuelan, aku minta maaf, aku menyalahkanmu. Aku sangat gila pada saat itu, jadi aku jatuh cinta dengan bajingan seperti itu.
Apakah Anda akan menyalahkan saya? Tentu saja tidak menyalahkanmu, sekarang kamu sudah mengerti, kita masih berteman baik, kan? Kata Fang Yuelan. Ya, kita masih berteman baik. Ning Mengqiu mengangguk dan berkata, kamu tidak tahu, ketika kamu meninggalkan saya, Anda tidak tahu betapa sedihnya itu. Saya khawatir tentang hal ini setiap hari, dan saya takut saya tidak akan pernah melihat Anda lagi. Aku juga, tapi kamu, temanku yang tumbuh bersama sejak kecil, aku sangat sedih kehilanganmu, Fang Yuelan juga berkata. Keduanya mengekspresikan perasaan mereka satu sama lain. Saat ini, dapat membantu keduanya untuk berdamai, dan dapat membuat Ning Mengqiu menyingkirkan Qian Duo. Tang Yi juga sangat senang di hatinya. Setelah berpikir sebentar, Tang Yi berkata, oke, ini bukan tempat untuk berbicara. Mari kita pergi dulu dari sini, dan temukan tempat di mana Anda dapat berbicara dengan baik. Oke, baik. Fang Yuelan dan Ning Mengqiu keduanya mengangguk. Namun, tepat ketika ketiganya hendak pergi, Wu Fugui memeluk Fan Hong, yang masih menangis, dan bertanya dengan hati-hati, Tuan, apakah Anda tidak membunuh kami? Tentu saja tidak membunuh, aku bukan setan besar. Tang Yi berkata sambil tersenyum, lalu pergi bersama Fang Yuelan dan Ning Mengqiu. Wu Fugui mendengar bahwa dia sangat bahagia, sambil memeluk Fan Hong yang masih menangis, dia berkata dengan keras. Honger, sudahkah kamu dengar, orang dewasa berkata tidak membunuh kita, kita bisa hidup. Setelah Tang Yi, Fang Yuelan, dan Ning Mengqiu meninggalkan toko Wu Fugui, mereka menemukan tempat untuk mengobrol tentang berbagai hal, dan mengobrol tentang masa lalu, mereka berbicara tentang rahmat dan keluhan. Setelah obrolan, Ning Mengqiu dan Fang Yuelan membuat janji untuk bertemu lagi, dan kemudian Ning Mengqiu pergi sendirian dan kembali ke rumahnya. Dan Fang Yuelan mengikuti Tang Yi untuk pergi. Dalam perjalanan, Fang Yuelan tampak dalam suasana hati yang baik. Sambil menyenandungkan Xiao Kuer, dia mengucapkan terima kasih kepada Tang Yi. Tang Yi, kamu membantu saya mendapatkan kembali harta itu dan membantu saya menyelesaikan barang-barang teman saya. Terima kasih banyak. Nona suster sopan, takdir untuk bertemu satu sama lain. Karena itu takdir, tidak salah dengan membantumu. Ini hanya masalah pekerjaan tangan bagiku. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang ini. Tang Yi, kamu terlalu baik. Tapi bagaimanapun, aku masih ingin mengucapkan terima kasih. Kata Fang Yuelan. Lakukan saja. Tang Yi menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Pada saat ini, Fang Yuelan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya pada Tang Yi. Oh, Tang Yi, dari mana asalmu, dan betapa muda umurmu? Saya. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi tersenyum dan berkata, aku bisa memberimu petunjuk, aku dari wilayah barat. Apakah kamu dari wilayah barat? Dikatakan bahwa Fang Yuelan memiliki beberapa perbedaan. Setelah berpikir sebentar, dia menebak. Apakah kamu akan berasal dari wilayah barat dan rumah barat? Kamu akan tahu nanti. Tang Yi tertawa tak terbantahkan. Tidak mengatakan ya, atau mengatakan tidak. Fang Yuelan menatap Tang Yi dengan pandangan menghina. Segera, di bawah kepemimpinan Tang Yi, keduanya terbang melintasi bukit satu persatu dan akhirnya berhenti di gunung yang terjal. Dan di gunung itu, ada sebuah kapal perang besar digantung di udara. Kapal ini sangat luar biasa dan menakjubkan, dengan suasana yang terkendali, sungguh menakjubkan untuk melihat. Ini adalah. Fang Yuelan juga sangat terkejut melihat kapal perang Persatuan Barat. Matanya penuh dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya. Sepertinya dia belum pernah melihat kapal perang yang besar dan luar biasa ini. Tentu saja, Fang Yuelan hanya tukang reparasi biasa, dan dia bukan anak Dazongmen, juga bukan keturunan keluarga besar. Dia belum melihat kapal perang. Ini normal. Untuk pertama kalinya pada saat ini, kejutan dapat dibenarkan. Melihat bahwa Fang Yuelan belum pernah melihat dunia, Tang Yi hanya tersenyum dan diam saja, jadi dia membawa Fang Yuelan ke kapal perang. Di bawah tatapan penasaran Fang Yuelan, seperti Tu Baozi memasuki kota, keduanya naik ke kapal perang. Pada saat ini, ketika semua orang di rumah barat dan rumah bagian dalam melihat Tang Yi kembali, mereka menyambutnya. Murid telah melihat utusan khusus Tang Yi. Para murid Sifu Neifu memberi hormat bersamaan dengan Tang Yi. Utusan khusus.
Melihat begitu banyak orang memberi hormat kepada Tang Yi dan memanggil utusan khusus Tang Yi, Fang Yuelan memiliki sedikit perbedaan. Dia menoleh ke Tang Yi dan sepertinya bertanya pada Tang Yi apa yang sedang terjadi. Fang Yuelan adalah orang di wilayah timur, dan orang-orang di wilayah timur jarang berhubungan dengan wilayah barat, jadi Fang Yuelan tidak tahu apa arti istilah utusan khusus, atau dari mana pasukan tersebut berasal dari gelar ini. Tidak familiar, selain mengetahui bahwa Tang Yi, yang memiliki panggilan ini, harus memiliki status tinggi, dia tidak tahu apa-apa tentang itu, dan dia malu. Kakak, jangan gelisah. Namun, Tang Yi tidak segera menjelaskan kepada Fang Yuelan, tetapi melambaikan tangannya untuk membuat Fang Yuelan tenang. Sama seperti para murid di Sifu Neifu memberi hormat Tang Yi, sesosok yang cantik dengan cepat bergegas keluar dari kabin kapal perang dan berlari ke arah Tang Yi dengan cepat. Dia berlari dan berteriak, "Tang Yi, kamu kembali." Qianying awalnya sangat bahagia sehingga dia ingin bergegas ke lengan Tang Yi, tapi dia tiba-tiba melihat Fang Yuelan di samping Tang Yi, sedikit terpana, tubuhnya berhenti. Pada akhirnya, dia tidak langsung menyerbu ke pelukan Tang Yi, juga tidak melakukan gerakan intim yang berlebihan, tetapi hanya datang ke sisi Tang Yi, lalu berhenti, dan berdiri dengan tenang di samping Tang Yi, memandang Tang dengan kaget dan gembira. Ketika Mu Xianling datang ke sisi Tang Yi, dia terkejut, tetapi dia juga mengangkat sedikit kewaspadaan di hatinya. Meskipun mata Mu Xianling selalu menatap Tang Yi, ekspresinya bahagia dan menyenangkan, tetapi kilau matanya menatap Fang Yuelan atas dan ke bawah, seolah-olah dia ingin melihat melalui Fang Yuelan. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat yang sama, hati Mu Xianling juga mengangkat jejak kebencian yang tenang, yang tampaknya mengeluh tentang Tang Yi. Dia berpikir bahwa Tang Yi adalah hal yang buruk sehingga dia tidak melihatnya selama beberapa hari, tetapi dia pergi lagi untuk menyingkirkan bunga-bunga, dan benar-benar mengaitkan kecantikan besar untuk kembali. Itu benar-benar gelisah. Tentu saja pikiran yang hati-hati ini, Mu Xianling hanya memikirkannya di dalam hatinya, dan tidak menunjukkannya. Ketika Fang Yuelan melihat Mu Xianling, ada jejak kewaspadaan di hatinya, ketika seorang wanita bertemu seorang wanita, terutama wanita cantik, meskipun tidak ada dendam, dia dilahirkan dengan jejak permusuhan. Secara khusus, Fang Yuelan juga memiliki pendapat yang baik tentang Tang Yi pada saat ini, dan memiliki beberapa pemikiran tentang Tang Yi. Pada saat ini Mu Xianling bertingkah seperti wanita kecil yang menunggu suaminya untuk kembali. Melihat Tang Yi kembali begitu bersemangat dan terkejut, bagaimana cara Fang Yuelan tidak bisa waspada? Namun, karakternya tidak sehalus Mu Xianling, lebih mudah untuk melihat orang-orang dengan Yu Guang di sudut matanya. Ketika Mu Xianling bergegas ke Tang Yi, dia memalingkan muka. Mu Xianling, dan kemudian menatap Mu Xianling, mulai memandang Mu Xianling dengan cermat dan hati-hati. Fang Yuelan hanya menatapnya sepanjang waktu, melirik Mu Xianling tidak tahu berapa kali, naik dan turun. Jika dia bisa, dia bahkan ingin melihat ke dalam dan keluar, seolah-olah dia ingin melihat melalui pori-pori Mu Xianling. Namun, ini bukan hal yang baik. Fang Yuelan merasa Mu Xianling cantik saat dia melihatnya. "Ling-Ling kecil, aku kembali." Melihat Mu Xianling datang, Tang Yi menyentuh kepala Mu Xianling secara alami, lalu berkata sambil tersenyum. Tang Yi sering menyentuh kepala Mu Xianling dengan cara ini, yang sudah terbiasa, jadi saya tidak merasa ada yang salah. Tapi adegan ini jatuh di mata Fang Yuelan, yang membuatnya merasa krisis bahkan lebih intens. "Senang Anda bisa kembali. Anda telah pergi selama beberapa hari. Jika Anda tidak kembali, saya ingin pergi keluar dan menemukan Anda," kata Mu Xianling alami. Melihat Fang Yuelan telah memandang dirinya sendiri dan Tang Yi, ini membuat Mu Xianling terlihat sangat tidak nyaman. Tiba-tiba dia bertanya pada Tang Yi. "Tang Yi, kamu belum memperkenalkannya. Siapa saudara perempuan ini di sebelahmu?" "Ya." "Oh, lihat aku, ayo, aku perkenalkan padamu, ini adalah Nona Fang Yuelan, yang kebetulan bertemu ketika aku melakukan bisnis, ini milikku, wajahku, Mu Xianling." Tang Yi memperkenalkan keduanya. Dikatakan bahwa meskipun Mu Xianling sangat waspada terhadap Fang Yuelan, di permukaan, dia masih dengan sopan berkata kepada Fang Yuelan. Mu Xianling telah melihat suster Yuelan. Yuelan juga melihat saudari Xianling. Sister Xianling sangat cantik.
Fang Yuelan membual. Di mana, Suster Yuelan lebih cantik? Mu Xianling dengan sederhana melebih-lebihkan Fang Yuelan. Keduanya saling membual, pada kenyataannya, keduanya waspada satu sama lain. Dengan intuisi wanita itu, mereka berdua tahu bahwa keduanya tertarik pada Tang Yi, jika tidak, mereka tidak akan menunjukkan tatapan waspada, juga tidak akan memuji dengan canggung. Setelah melihat dua wanita Mu Xianling dan Fang Yuelan saling memuji, mereka mulai saling menatap. Tang Yi sedikit tidak jelas. Oleh karena itu, suasana saat ini canggung. Dia buru-buru berkata kepada Fang Yuelan. Oke, Nona, kamu tidak tahu asal kami kan? Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada kami. Cerita bersambung di bawah ini. Fang Yuelan menarik pandangannya dari Mu Xianling dan mengangguk, oke. Kakak, tidakkah aku memberitahumu bahwa aku berasal dari Siyu? Bukankah kamu juga menebak bahwa aku dari Sifu? Sekarang aku katakan kepadamu, aku dari Sifu. Dengan mengatakan itu, Tang Yi menunjuk ke murid-murid Sifu Neifu dan berkata, orang-orang itu adalah murid kita di Sifu Neifu. Dan aku, utusan khusus Sifu, kapal perang ini adalah kapal perang yang diberikan Sifu kepadaku. Kamu adalah utusan khusus wilayah barat dan gedung barat, dan kamu benar-benar memiliki kapal perang yang sangat besar. Fang Yuelan membeku sesaat, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya, jadi, tempat yang ingin kau atur untuk aku datangi adalah Sifu. Iya, tidak cocok bagimu untuk bergabung dengan gerbang Ziyun, dan Sifu kami mendominasi seluruh wilayah barat, dan kekuatannya tidak kalah dengan gerbang Ziyun. Kamu hanya bergabung dengan gerbang Sifu kami, sehingga memenuhi bakatmu, Tang Yi menjelaskan. Tapi Tang Yi, apakah identitasmu sebagai utusan khusus sangat tinggi? Jika kamu bergabung dengan Sifu dengan cara ini, akankah pejabat senior Sifu setuju? Fang Yuelan ragu-ragu. Bahkan, dia juga sangat senang bergabung dengan Sifu. Bagaimanapun, 3 rumah di satu rumah, 2 rumah mendominasi 4 domain, dan Sifu bertanggung jawab atas 1 domain. Secara umum, kekuatan komprehensif Sifu lebih kuat daripada Ziyunmen, dan dia tidak bisa meminta kehadiran seperti itu. Namun, ia takut bergabung dengan Gedung Barat melalui hubungan akan membuat Tang Yi malu, atau bahkan melibatkan Tang Yi. Lagi pula, untuk bergabung dengan sekte apapun, Anda harus melalui saluran formal, memenuhi persyaratan, menyelesaikan penilaian, masuk melalui pintu belakang, jika Tang Yi statusnya tidak cukup tinggi, dan kemudian masalah ini diketahui dilaporkan, maka Tang Yi pasti akan dihukum. Memikirkan hal ini, dia sedikit ragu dengan proposal Tang Yi dan tidak berani segera setuju. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Fang Yuelan, Tang Yi tersenyum dan menepuk dadanya dan berkata, tidak apa-apa, semua ini ada di sekitarku. Meskipun statusku tidak terlalu tinggi, aku masih memiliki pendapat tertentu, dan, ketika saya kembali ke Sifu kali ini, status saya pasti akan naik secara linear. Anda dapat yakin. Identitas Tang Yi saat ini hanyalah utusan khusus Sifu, tetapi ia berani mengatakan paragraf seperti itu kepada Fang Yuelan, berani mengatakan bahwa Fang Yuelan dapat memasuki Sifu, maka ia memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Lagi pula, apa kekuatan Tang Yi sekarang? Pada saat ini, dia sudah menjadi kekuatan level Zunzun, dan efektivitas tempur sebanding dengan Warlord. Dengan kekuatan seperti itu, Sifu tidak dapat mengabaikannya. Oke, lalu aku akan mendengarkan pengaturan Tang Yi. Mendengar jaminan Tang Yi, Fang Yuelan mengangguk. Karena Tang Yi mengatakan bahwa tidak ada masalah, dia tidak terjerat, dan terus ragu mungkin membuat Tang Yi tidak nyaman, yang bukan apa yang ingin dilihat Fang Yuelan. Setelah keduanya berbicara sebentar, Tang Yi membawa Fang Yuelan untuk mengenali para murid Sifu Neifu. 1 hari telah berlalu begitu saja. Di Ziyunmen, Gunung Taihua. Hari ini adalah hari pertukaran tahunan antara Ziyunmen dan Sifu, para murid dari gerbang dalam dari kedua belah pihak akan belajar satu sama lain di atas ring, mendiskusikan seni bela diri, mempromosikan satu sama lain, dan membuat kemajuan satu sama lain. Cerita bersambung di bawah ini. Karena para murid di Sifu akan segera datang, gerbang Ziyun tahu bahwa Sifu umumnya bepergian dengan kapal perang. Oleh karena itu, selain mengatur beberapa penjaga yang diperlukan untuk menjaga di mana-mana, gerbang Ziyun membuka gerbang Gunung Wudao di depan Istana Ziyun. Ketika gerbang Gunung Wudao dibuka,
formasi itu dihentikan sementara, sehingga ketika orang-orang Sifu datang, kapal perang itu bisa terbang langsung ke atas gerbang gunung tanpa halangan. Dan puncak ke-13 Ziyunmen adalah Ling Dixian, puncak ke-12 adalah San Yixian, puncak ke-11 adalah Sinan, puncak ke-10 adalah Lianyi, total 4 puncak semuanya dikirim, memimpin ada ribuan murid di gerbang dalam dan gerbang luar gerbang Ziyun, menunggu di depan istana Ziyun di tangga 10.000 murid, untuk menyambut orang-orang Sifu. 4 puncak utama Ziyunmen dikirim bersama untuk menyambut orang-orang dari Sifu, ini tidak pernah terjadi dalam pertukaran selama bertahun-tahun. Anda harus tahu bahwa dalam kompetisi pertukaran tahun sebelumnya, Ziyunmen mengirim paling banyak hanya 1 pemimpin puncak untuk menyambutnya. Kadang-kadang bahkan pemimpin puncak tidak datang, dan langsung mengirim para tetua dari tingkat yang lebih rendah untuk menyambutnya. Tahun ini adalah perubahan besar. Namun, posisi Master Puncak di Ziyun Gate setara dengan utusan khusus Sifu di Sifu, dan kekuatan kedua belah pihak serupa. Namun, karena sistem kekuatan yang berbeda dari kedua belah pihak, meskipun kepala Ziyunmen memiliki status yang sama dengan utusan khusus Sifu, kepala Ziyunmen telah mencapai tingkat Panglima Perang, sedangkan utusan khusus Sifu, pada umumnya, hanya kekuatan level Zong lebih rendah, jadi pada kenyataannya, sesuai dengan kekuatannya, utusan khusus Sifu masih harus begitu pendek di depan pemimpin puncak Ziyun Gate. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa kekuatan Sifu lebih buruk daripada Ziyunmen, sebaliknya kekuatan Sifu lebih baik daripada Ziyunmen dengan 5 atau 6 poin. Lagi pula, Sifu mengendalikan wilayah barat sendirian, dan merupakan hegemon absolut di wilayah barat. Dia memerintah para pahlawan, dan gerbang Ziyun bukanlah hegemon absolut di kawasan timur. Itu hanya kekuatan terkuat, jadi karena kondisi seperti itu, masih ada celah di antara kedua belah pihak. Dari segi kekuatan keseluruhan, Sifu lebih kuat. Hanya karena sistemnya, orang kuat dari Gedung Barat umumnya tidak berpartisipasi dalam pengelolaan urusan internal Gedung Barat, tetapi berkonsentrasi pada budidaya, sehingga status utusan khusus Gedung Barat begitu mulia di Rumah Barat. Namun, kali ini pria dari Sifu itu hanya utusan khusus. Dikatakan bahwa dia juga utusan khusus yang baru saja bertambah. Cukup masuk akal bahwa Ziyun Gate hanya perlu mengirim pemimpin puncak untuk menyambutnya, yang cukup untuk memberikan perhatian cukup kepada Sifu. Tapi untuk pertukaran ini, mereka benar-benar mengirim 4 master puncak untuk menyambut mereka, ini benar-benar sesuatu yang belum terjadi dalam seabad. Tentu saja, alasan mengapa Ziyun Gate melakukan pertempuran besar bukan hanya karena menghargai pertukaran ini dan memberi Sifu wajah, tetapi juga ingin membangun momentum untuk dirinya sendiri dan membiarkan orang-orang dari Sifu melihat kekuatan mereka. Bagaimanapun, hanya beberapa hari yang lalu, mereka dipukuli di gerbang gunung oleh seorang remaja, yang membuat mereka kehilangan banyak muka dan membuat mereka menjadi bahan tertawaan Dongyu. Pada saat ini, mereka tidak akan membangun momentum, dan tidak akan menunjukkan kepada orang lain betapa kuatnya mereka. Saya takut orang lain akan meremehkan gerbang Ziyun mereka. Karena insiden di Chuangshanmen itulah Ziyunmen memilih untuk mengirim 4 master puncak untuk menyambut utusan khusus dari Sifu. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu agresif. Dengan cara ini, pemimpin puncak dari 4 tingkat Panglima Perang Utama, memimpin ribuan murid di dalam dan di luar gerbang Ziyun, berdiri di depan istana Ziyun dan diam-diam menunggu kedatangan Gedung Barat. Ribuan orang menunggu adegan ini, yang terlihat cukup mengesankan. Di masa lalu, orang-orang dari Sifu, kami di Ziyunmen hanya mengirim seorang penguasa puncak untuk menyapa orang-orang Sifu. Lagi pula, orang-orang dari Sifu hanyalah utusan khusus. Kekuatan mereka jauh lebih lemah daripada Tuan Puncak kami, telah memberi mereka wajah, tetapi karena kejadian itu beberapa hari yang lalu, tahun ini penjaga gerbang sebenarnya mengirim 4 master puncak untuk menyambutnya. Ini benar-benar, saya tidak tahu bagaimana mengatakannya dengan baik. Ya, bukankah ini sebabnya orang-orang di Sifu memandang rendah kita? Mereka hanya datang ke utusan khusus tingkat Zonzong, dan kita perlu mengirim 4 master puncak tingkat Zongzun untuk menyambut mereka. Ini bukan untuk mengatakan bahwa kita berada di Ziyunmen apakah keempat pemimpin puncak mencapai salah satu utusan mereka di Sifu. Ini terlalu membuat frustrasi. Apa yang dikatakan di atas adalah untuk membangun momentum,
Untuk menyelamatkan muka gerbang Ziyun aku melihat pengaturan ini, itu juga membuat wajah kita gerbang Ziyun kalah, dan membuat kita lebih pendek dari rumah barat mereka, jika itu mulai menguji, bagaimana kita bisa mengangkat kepala di depan murid-murid mereka di Sifu. Kamu mencari kematian. Kamu tahu bahwa pengaturan ini diputuskan oleh penjaga gerbang sendiri. Jika kamu membahas penjaga gerbang dengan cara ini, apakah kamu tidak takut dihukum oleh penjara atau dihapuskan untuk dihapus dari sekte? Ya, penjaga gerbang secara alami memiliki pengaturan penjaga gerbang dan dengan sengaja membahas apa yang harus dilakukan. Orang-orang yang mengirim 4 master puncak untuk menyapa Sifu lebih pendek daripada yang ada di Sifu. Aku pikir ini tidak perlu. Pikirkan ini. Pertempuran besar, sangat kuat, mungkin orang-orang Sifu akan ketakutan ketika mereka melihatnya. Apakah mereka tidak akan dijanjikan pada saat itu? Mari kita menggertak. Pada saat itu, siapa yang pendek dan siapa yang belum dikenal? Itu benar. Kedua belah pihak berkomunikasi, momentumnya dibandingkan, kekuatannya dibandingkan, kami memiliki pertempuran besar, begitu banyak orang kuat muncul di depan mereka, mereka tidak takut bergetar, saya pikir pengaturan ini tidak masalah. Aku juga setuju bahwa tidak ada yang salah dengan pengaturan ini. Para murid di gerbang Ziyun berbicara. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.